Yang terhormat pimpinan Rumah Quran Nur Hidayah, Al-Ustadzah Tirta Mirizka Lubis. Yang terhormat Ketua Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah, Al-Ustadzah Suci Dara Zahira. Yang kami hormati seluruh keluarga besar Rumah Quran Nur Hidayah, serta santriwati baru yang kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring di tempat dan waktu yang insya Allah penuh oleh barakah ini. Selanjutnya salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh oleh cahaya yang terang benderang. Memasuki acara yang pertama, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ukhtina Nurul Afifah. Kepada Ukhtina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berdirilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ukhti Nurul Atifah. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan, kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan serta pembukaan dari Ketua Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah yang akan disampaikan oleh Ustadzah Suci Dara Zahira. Kepada beliau, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ustazah Tirta Meriska Lubis selaku pimpinan Yayasan Rumah Quran Hidayah. Yang saya hormati para pengurus dan juga para ustazah Rumah Quran Hidayah. Dan tidak lupa yang saya hormati serta saya banggakan para santriwati Rumah Quran Hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, senantiasa harus kita haturkan selalu ya, karena berkat nikmatnya, berkat karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan, terutama kesempatan yang nikmat, yaitu kesempatan hidayah ya untuk senantiasa menuju kepada kebaikan. Karena ya alhamdulillah dengan kita hadir nih di majelis yang insya Allah mudah-mudahan berbarokah, itu tandanya kita menjawab, mengikuti apa yang lagi Allah ajak. Karena banyak juga kebaikan-kebaikan yang suka Allah pengen untuk diingatkan gitu ya, diingatkan ke kita, tapi kita sering menghalau gitu. Tapi alhamdulillah dengan ajakan ya, yuk kita ngaji bareng, ngaji Al-Quran, dekat lagi sama Al-Quran, mudah-mudahan senantiasa menjadi batu loncatan untuk kita semakin dekat kepada Allah dan senantiasa memberkahi kehidupan sisa-sisa usia kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, panutan kita, idola kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita ya selaku umatnya. Ya santriwati semuanya dan juga keluarga besar Rumah Quran Hidayah, alhamdulillah ya pada malam hari ini kita bisa melaksanakan pembukaan kelas dengan program Akademi Tahsin Tahfiz Indonesia batch ke-25 di Pondok Digital Rumah Quran Hidayah. Merupakan suatu hal yang sangat berbahagia sekali ya, sukacita, bersyukur dan juga tidak henti-hentinya gitu melihat dan menghayati betapa besarnya nikmat Allah ya. Saya merasakan perjuangannya di Rumah Quran Hidayah karena setiap waktunya itu Allah selalu memberikan hikmah kepada kita gitu dengan kehadiran para santriwatinya, dengan belajar bareng santriwatinya. Dan alhamdulillah pada batch 25 ini merupakan hal yang luar biasa juga ya bagi kami karena santriwati yang hadir, yang daftar di rukun untuk batch ini mencapai 48 kuota ya. Karena alhamdulillah untuk pemberitahuan ya. Jadi Rumah Quran Hidayah ini memiliki banyak program. Nah, untuk saat ini programnya yaitu fokus kepada tahsin dan tahfiz. Dan alhamdulillah 48 kuota diisi oleh para santriwati semuanya, mulai dari yang masih muda sampai yang ibu-ibu ya gitu, Masya Allah. Dan yuk kita sama-sama di Rumah Quran Hidayah untuk saling berfastabikul khairat. Ya, saya di sini selaku ketua Pondok Digital ya,
mengucapkan selamat datang kepada santriwati semuanya. Mudah-mudahan di Rumah Quran Nur Hidayah bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua juga mudah-mudahan senantiasa apa yang diinginkan diberkahi oleh Allah. Yuk kita menggali ilmu sebanyak-banyaknya di sini, bukan cuma tentang ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga lebih kepada keberkahannya juga. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjalani ya selama 1 bulan dulu nih, ada yang daftar 1 bulan, ada yang daftar 3 bulan. Nah, kita coba dulu nih di 1 bulan ini, bisakah kita memaksimalkan perjuangan kita ya belajar bersama Al-Quran gitu, karena ya kita juga sering ya kalau belajar, apalagi belajarnya ini kan non formal ya, kadang suka sesempet-sempetnya aja gitu. Nah, tapi di sini kita mencoba untuk memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik ya, agar santriwati terpacu untuk mengikuti program tahsin ini ya, program tahsin tahfiz ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai dinomorduakan, karena ini bagian dari kegiatan akhirat ya. Masa akhiratnya dikeduakan, disatukannya dunia. Nah, jadi mudah-mudahan dengan perjuangan ya pengorbanan yang telah santriwati dan juga para guru-guru juga ya, para ustazah, para pengurus mengerahkan semuanya, itu tidak sia-sia hanya sampai di sini. Kita terus maksimalkan dengan ikhtiar yang selanjutnya, mudah-mudahan istiqomah, dan yang paling penting adalah mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi setiap perjalanan kehidupan kita. Ya, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Suci atas sambutannya. Setelah ini, marilah kita saksikan profil Rumah Quran Nur Hidayah yang akan ditayangkan sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Tahfidzul Quran Sosial Nur Hidayah atau yang biasa disingkat PQI. Rumah Quran Nur Hidayah berlokasi di Kabupaten Nganjuk yang memiliki arti cahaya hidayah. Rumah Quran Nur Hidayah berdiri sejak 15 Mei tahun 2020 mulai dari Pondok Sekitar. Rumah Quran Nur Hidayah berdiri dalam rangka mewujudkan impian muslimah dunia untuk menjadi penghafal Al-Quran berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Tahfidzul Quran Sosiopreneur Nur Hidayah adalah sebuah wadah yang berfokus untuk memberikan pendidikan Al-Quran kepada para muslimah semua usia. Berawal dari pondok digital dengan jumlah santriwati saat ini mencapai lebih dari 1.000 orang dan tersebar di berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Turki, Korea Selatan, Inggris, China, dan Indonesia tentunya. Kami terus berkomitmen untuk memberikan pendidikan Al-Quran terbaik bagi para muslimah di seluruh muka bumi ini. Pada bulan Maret tahun 2021, kami memulai pondok offline di Kabupaten Nganjuk dengan jumlah 15 santriwati yang diberikan beasiswa penuh 100% untuk belajar Al-Quran selama 1 tahun dan kemudian harus kembali mengajarkannya, sehingga dakwah Al-Quran terus berjalan. Kita semua menginginkan Indonesia menjadi negeri yang aman, damai, tentram, yang diisi oleh para penghafal Al-Quran, Ahlul Quran, Ahlullah, insya Allah. Rumah Quran Nur Hidayah memiliki visi itu, mencetak para penghafal dan pengajar Al-Quran yang kompeten dan berakhlak Qur'ani, serta siap menjadi agen dakwah di seluruh penjuru dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki misi 1. Sebagai wadah dalam peningkatan kualitas bacaan, hafalan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran. 2. Mencetak generasi yang kompeten dalam spiritual, intelektual, dan emosional. 3. Membina generasi yang siap untuk mendakwahkan Islam rahmatan lil alamin di seluruh penjuru dunia. Dalam menuju cita-cita tersebut,
Kami memiliki berbagai program, di antaranya 1. Tahfidul Quran. 2. Bimbingan Islami secara intensif. 3. Trainer yang dikelola oleh para santriwati sendiri untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship di kalangan penghafal Al-Quran. 4. Rukun Daiyah. 5. Bakti sosial di berbagai daerah di Indonesia sampai Palestina. Dengan pertolongan Allah, kerja keras pengurus dan pengajar, serta dukungan masyarakat, saat ini Rumah Quran Nur Hidayah memiliki pondok tasik di Desa Laban Lesere, Kabupaten Nganjuk, dan sedang berjuang untuk terus membangunnya. Program ini tentu tidak akan berjalan tanpa dukungan lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Para dermawan yang telah bergabung dalam program orang tua asli dan para donatur yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan perkembangan Rumah Quran Nur Hidayah. Mari berkontribusi mencetak generasi Qurani bersama Rumah Quran Nur Hidayah dengan berdonasi untuk membantu mensukseskan pembangunan pondok tasik dan pengembangan dakwah Al-Quran. Insya Allah, setiap ayat yang dilantunkan setiap sholat yang mereka kerjakan akan menjadi pahala jariah. Amin. Alamin. Rumah Quran Nur Hidayah menuju generasi mulia menjadi muslimah berdaya. Masya Allah, Alhamdulillah. Setelah melihat profil Rumah Quran Nur Hidayah, jadi mulai kegambar kan bagaimana dan apa aja sih kegiatan-kegiatan di dalam Rumah Quran Nur Hidayah. Nah, setelah ini, marilah bersama-sama kita dengarkan teknis serta mekanisme yang akan disampaikan oleh Ustazah Suci. Kepada Ustazah Suci, kami persilahkan. Ya, share screen-nya sudah terlihat ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Pembukaan Akademi Tahsin Tahfiz Indonesia PIS 25, insya Allah untuk periode 1 Februari sampai 29 Februari tahun 2023. Ya, sekali lagi ahlan wa sahlan, selamat datang santriwati baru di Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah. Dan juga selamat belajar kembali ya untuk santriwati lama yang ikut melanjutkan perjalanannya nih di Rumah Quran Nur Hidayah ya. Iya. Boleh langsung dilanjut. Iya. Ininya kepotong ya. Ya, dan ini adalah para ustazah Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah. Alhamdulillah para ustazah yang ada di Pondok Digital terdapat 7 ustazah, yaitu pimpinan kami Ustazah Tirta Mariska Lubis. Insya Allah nanti juga akan ikut menyampaikan beberapa kata ya, biar para
santriwati juga tahu. Dan di samping itu kami juga memiliki 3 Ustazah tahsin ya. Ada Ustazah Luli, yaitu di samping Ustazah Tirta yang pakai baju warna pink ya. Terus juga ada Ustazah Husna yang di samping Ustazah Tirta yang pakai baju biru. Terus di samping Ustazah Husna ada Ustazah Vina, itu guru tahfiz, dan juga ada Ustazah Syahrani yang pakai cadar, guru tahsin. Dan juga di sebelah kirinya ada Ustazah Luli ya, di belakang saya Tirta, terus ada saya pribadi dan juga ada Ustazah Vina. Nah, ini para santriwati perlu tahu ya para ustazahnya biar mengenal siapa yang mau mengajarkan kita, terus mungkin juga ada yang bertanya bagaimana sanad keilmuannya didapat, ya seperti itu. Nanti insya Allah untuk lebih jauhnya, untuk mengenal para ustazah, insya Allah ada kelas halakoh nanti ya di pertemuan pertama bisa berkenalan lebih dalam. Iya. Nah, selain itu juga di belakang layar Pondok Digital Rumah Quran Hidayah tentunya kami juga dibantu ya oleh tangan-tangan dermawan, tangan-tangan hebat juga para pengurus lainnya. Ada Uti Hanifah dan juga ada Uti Salsabila. Jadi insya Allah di grup ya, nanti di grup akan ada koordinasi-koordinasi, nanti bakal dibantu sama para itu teman-teman muda juga ya, tadi Uti Hanifah dan juga Uti Salsabila. Boleh dilanjutkan ke bawahnya? Nah, taklim jurni. Ya, taklim jurni kita di Rumah Quran Hidayah yang pertama adalah niatkan ibadah lillahi ta'ala. Nah, mungkin buat para santriwati di sini pasti udah tahu ya gitu, gimana sih harusnya belajar gitu. Bahkan ada juga yang sekarang jadi santriwati juga ya gitu. Bahkan mungkin jadi guru terus belajar. Nah, di sini yuk kita kembalikan lagi dulu kepada niat, karena segala sesuatu jika tidak diniatkan tidak akan bernilai pahala. Jadi kita niatkan menuntut ilmu di Rumah Quran Hidayah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita juga boleh menambah-nambah dengan niat yang lain ya, niat-niat kebaikan yang lain, seperti niat untuk mengisi kehidupan ya, biar waktunya lebih berkah lagi, terus boleh juga untuk mengisi sodakoh pikiran kita, hati kita dengan dekat dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi nanti di sini kita amalkan ya, boleh semuanya diikuti ya, ikuti perkataan Ana ya. Kita berniat dulu. Boleh mic-nya dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma ya Allah. Ya Allah. Saya berniat menuntut ilmu. Saya berniat menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Allah tolong teruskan niatnya. Nah, jalan kan ada yang gimana baik usaha kerja, usaha kerjaan-kerjaan yang lain. Nah, jadi apapun itu nanti pas perjalanan ke depannya, mudah-mudahan tetap jadi pahala ya. Nanti bisa hadirnya tetap pahala. Kitanya nih buat belajarnya diistiqomahkan. Jangan cuman semangat di awal ya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga mudah-mudahan dimudahkan setiap teknis dan hal-hal lainnya dalam pembelajaran via digital ini. Karena selain itu yang kedua yaitu siapkan media pembelajaran ya, baik primer maupun sekunder. Jadi buat para santriwati semuanya di sini untuk yang muda-muda mungkin sudah paham ya bagaimana pembelajaran digital, tapi mungkin buat orang tua, buat ibu-ibu, bahkan mungkin yang kurang mengerti tentang teknologi, boleh ya dipersiapkan dari sekarang media pembelajarannya. Insya Allah kita akan menggunakan Zoom, menggunakan Google Meeting,
WA, dan juga boleh disiapkan pensil atau buku ya gitu, buku belajar, karena mungkin sesekali kita menulis, sesekali kita membaca ya, agar ilmu itu tidak hanya sampai di waktu saat itu aja gitu ya, tapi juga ikut dipraktekkan dan mudah-mudahan bisa lebih berkah ya. Itu mungkin ya perbedaannya untuk pembelajaran via digital dan biasa yang secara umum. Terus juga untuk persiapan juga ya seperti kuota, keadaan HP gitu ya, ataupun laptopnya misalnya. Jadi silakan dipersiapkan. Nah, di samping itu juga kita berusaha dari kemarin kita mempertanyakan ya para santriwati lebih condongnya bisa di hari apa. Nah, itu untuk biar santriwati banyak hadirnya ya, biar nggak ketinggalan. Karena sangat disayangkan jika hanya daftar terus sekedar ikut-ikutan aja gitu ya. Terus juga kan sudah mengorbankan biaya, sudah ya ibaratnya lumayan gitu ya. Jadi diusahakan kalau memang bisa hadir meskipun memang nanti ketika pembelajarannya kurang bisa interaksi, nggak apa-apa, nanti izin aja sama ustazahnya. Nah, yang ketiga, dahulukan adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Yang dimaksud dengan adab yaitu pembelajaran sikap ya, sikapnya sebelum ilmu. Di sini pasti ada santriwatinya yang lebih tua daripada ustazahnya. Tadi juga ustazahnya masih pada muda ya, ustazahnya juga belum pada nikah semua. Nah, jadi mungkin nanti insya Allah ustazah-ustazahnya belajar kepada para santriwati juga, dan santriwatinya juga belajar kepada para ustazahnya. Nah, mungkin di antara adabnya adab yang lain, Anda menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama yaitu konfirmasi. Kalau misalnya tidak bisa hadir atau lain sebagainya, boleh disampaikan kepada ustazahnya ya. Nanti di kelas pasti akan dikenalkan lagi para ustazah-ustazahnya. Terus yang kedua, adab juga dengan para santriwati yang lain, meskipun digital, tapi tetap ya pastikan menjalin silaturahmi, bahkan nanti bisa lebih banyak interaksinya, kita bisa diskusi, bisa lebih belajar satu sama lain, karena setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah madrasah. Nah, dan yang selanjutnya mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Tentunya di Rumah Quran Nur Hidayah itu bukan hanya sekedar kegiatan belajar mengajar aja ya, ustazahnya mengajar, santriwatinya belajar, enggak gitu. Tapi kita semuanya adalah pembelajar. Dengan apa? Dengan memperkuat tali silaturahmi kita. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, itulah pembelajaran setiap harinya. Karena itu bisa disebut dengan hablum minannas ya. Ketika kita berhubungan kita baik sama orang lain, itu bisa dinilai pahala, dan kita juga bisa belajar banyak hal dengan hal itu, dan bahkan dengan mempererat tali silaturahmi, insya Allah bakal lebih memperpanjang rezeki dan juga memberkahi usia ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di samping itu juga pasti sini kan santriwatinya se-Indonesia ya, jadi nanti pasti lebih tahu lagi, bakal lebih seru lagi gitu ya. Oh, orang dari Kalimantan seperti ini, ada juga orang dari Jawa seperti ini, dan itu akan persaudaraan kita akan lebih luas lagi. Itu ya. Nah, kita masuk kepada teknis. Insya Allah pembelajarannya selama 1 bulan, karena berhubung bulan Februari ini cuma 29 hari ya, kita padatkan. Nah, kita ngambil dari halakoh Bilqis ya. Nanti setiap kita membuka 3 halakoh, yaitu ada halakoh Bilqis, halakoh Khadijah, dan juga halakoh Maryam. Untuk tahsin terdapat 2 halakoh. Nah, dengan jumlah santriwati sekitar 30 orangan ya. Nah, tapi insya Allah untuk halakoh tahsin ini ada dua jadwal ya. Untuk halakoh Bilqis sendiri, insya Allah akan diampu oleh Ustazah Syahrani pada hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Nah, di hari-hari itu nanti dengan materi sekaligus dengan prakteknya ya, nanti ada prakteknya sama materi, nanti disesuaikan juga dengan keadaan santriwatinya juga ya.
Meskipun kita punya kurikulum, tapi kita juga akan menyesuaikan dengan santriwatinya. Terus insya Allah di akhir itu ada postes. Postes itu semacam ujian ya, tapi bukan kayak ujian sekolah, hanya untuk mengukur bagaimana pembelajaran yang telah diterapkan dan juga diamalkan ya udah selama 1 bulan ini, apakah ada peningkatan atau misalkan ternyata masih sama aja. Nah, di sini diukurnya di ujian postes ini. Insya Allah ujian postes untuk tahsin, yaitu ada ujian praktek ya, praktek langsung, dan juga ada ujian tulisan atau soal ya. Bukan berarti harus nulis Arab ya. Nanti insya Allah tidak akan mempersulit ya, terutama mungkin buat orang tua. Aduh, belajarnya kayak gini, kayak anak sekolah lagi. Insya Allah tidak akan mempersulit ya. Udah nih Mbak, si Bunda. Ya para ustazahnya juga nanti menyesuaikan sama keadaan santriwati. Gitu ya, nanti untuk lebih jelasnya pasti insya Allah di-share di grup. Ya boleh dilanjut. Nah tadi untuk halaqah Bilqis di hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Sedangkan untuk halaqah Khadijah masih tahsin juga ya, di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Metodenya dan sistematikanya masih sama. Dan adapun di halaqah Maryam, yaitu halaqah tahfiz, boleh maaf sebelumnya. Yang sebelumnya? Sesudahnya? Oh iya, berarti tidak kemasukin ya. Nah, yang satu lagi di halaqah Maryam, insya Allah untuk setorannya di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Di hari Sabtu setoran sekaligus juga mungkin ada pembinaan ya dari ustazah tahfiznya, baik itu motivasi ataupun evaluasi hafalan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan halaqah Maryam juga sama, nanti di sekitar tanggal 25, 26, 27 akan ada postesnya. Nah, jadwal-jadwal ini bisa suatu waktu berubah, misalkan ya, dikarenakan ternyata ustazahnya qadarullah ada suatu hal yang memang perlu jadi pindah gitu ya jadwalnya, mungkin harusnya jadwalnya Rabu tiba-tiba jadi Kamis untuk sesekali ya, tapi mudah-mudahan bisa istiqomah ya, mudah-mudahan nanti lancar kegiatannya. Nah, seperti itu. Nah, adapun kurikulumnya untuk tahsin ini, kelas pondok digital ini membuka 3 tingkatan ya, sebetulnya ada tahsin 1, 2, dan 3. Nah, karena berhubung santriwatinya baru semuanya, kita mulai dari dasar semuanya biar bisa belajar dari dasarnya. Dan untuk pembelajarannya, yaitu untuk tahsin dasar akan mempelajari tentang mengenal huruf hijaiyah, makharijul huruf, juga tentang gunnah, qalqalah, dan juga alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Nah, kok materinya kayak sedikit ya? Nah, sebetulnya kita bukan pengen cepat materinya kesampaian semua, bukan tentang itu ya, tapi lebih kepada prakteknya. Karena di tahsin itu lebih tantangannya ya harus praktek. Karena ilmu itu nggak cukup di pikiran kita, tapi juga harus nyampe ke perbuatannya juga. Nah, dan diusahakan nih, nanti itu sembari 10 pertemuan, pasti para ustazahnya tuh, ayo jadwal tahsin membaca Al-Quran, misalnya setiap harinya 2 halaman, itu tuh di PR-in pasti minimal 2 halaman, harus ada gitu. Nah, itu tuh materi-materi tahsin yang udah dipelajari, silahkan diterapkan ya dibacanya. Jadi, enggak cuman kalau tahsin mah ketika belajar, tapi pas baca Al-Quran mah ya gimana baca kita gitu. Nah, enggak gitu ya, tapi diterapkan. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri terutamanya, dan lebih bermanfaat lagi kalau buat orang banyak. Nah, adapun untuk kurikulum tahfiz ya, tahfiz ini juga sama sebetulnya 10 pertemuan. Nah, maksudnya 10 pertemuan itu yaitu interaksi dengan para ustazahnya. Namun di sini kita membuat ya, dikasih jadwal biar teman-teman tahfiz yang fokus di tahfiz juga bisa lebih terarah nih.
harus ngapainnya ya, schedule-nya gitu. Nah, untuk Selasa, Kamis, dan Sabtu itu setoran ya sama ustazah-ustazahnya, sama Ustazah Lina, sama Ustazah Vina ya, di itu kan. Nah, untuk Senin dan Rabunya itu ziyadah hafalan. Untuk hafalannya bagaimana Ustazah? Hafalannya boleh hafalan yang baru, boleh juga hafalan yang lama. Nah, boleh di pertemuan pertama pasti sama saya Lina juga akan diarahkan ya target hafalannya nih selama sebulan. Maunya kayak gimana nih sebulan? Misalnya santriwati ini pengen sampai 1 bulan 1 juz, wah masya Allah. Atau enggak ada yang orang tua, Ustazah, nama nggak usah sampai 1 juz dulu lah, soalnya belum mampu gitu ya. Misalnya minimal sampai 5 halaman misalkan gitu ya. Itu juga boleh, jadi disesuaikan targetnya dengan kemampuan para santriwati. Nah, yang pasti nanti di hari Selasa sama Kamis udah siap nih hafalan barunya buat distorin ke Ustazah. Nanti Ustazah bakal mengirimkan seperti jadwal jam ya. Jam misalnya dari jam 9 sampai jam 10 atau enggak nanti ada beberapa opsi waktu, silakan dipergunakan sebaik mungkin. Dan pesan ya untuk para santriwati tahfiz, usahakan untuk tidak bolong-bolong ya. Aduh, hafalannya belum siap nih. Nggak akan setoran dulu, Selasa nanti aja Kamis. Nah, jangan nunggu Kamis, nggak apa-apa, lebih baik setorannya cuma dapat berapa baru. Yang penting baik hafalannya dibandingkan memilih untuk tidak hafalan gitu ya. Karena kalau seperti itu jadi kurang disiplin. Nanti jatuhnya memang berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah sebetulnya perjalanan mendidik diri kita sendiri kan ya, semuanya juga merasakan seperti itu. Karena gimana kita mendisiplinkan diri, kapan nih waktunya buat Al-Quran, sempetin aja misalnya setengah jam misalkan untuk hafalan, apalagi mungkin saya percaya di sini semuanya para santriwati bahkan waktu untuk Al-Qurannya pasti lebih banyak ya, lebih dari 1 jam. Nah itu Masya Allah. Jadi silahkan di belajar untuk memanajemen waktunya biar lebih disiplin, terus juga insya Allah mudah-mudahan kebaikan dari disiplin itu bisa mempengaruhi kebaikan urusan kita yang lain. Karena salah satu cara ketika kita pengen memperbaiki diri kita, mungkin ya, kehidupan kita, misalnya lagi banyak masalah nih, gitu ya, lagi ruwet, lagi banyak masalah, lagi, ya pokoknya kayaknya hidup tuh gimana ya, kayak mati rasa mungkin ya. Nah itu salah satu obatnya adalah mendekati Al-Quran dan memperbaiki sholat, serta banyak berzikir. Nah, ditambah lagi berkumpul dengan orang yang soleh. Nah, di sini di rukun sudah memenuhi banyak nih. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah ya, orang-orang yang di sini itu pada pengen baik. Bahkan ada orang yang udah baik juga, pengen nambah lebih baik. Nah, ini tempat yang udah cocok. Terus yang kedua, juga mendekat dengan Al-Quran, itu juga ya. Terus juga memperbaiki sholat, dan juga jangan lupa untuk zikirnya. Jadi menghafal Al-Quran itu adalah bagian dari zikir kita. Bukan cuma sekadar targetnya, yang penting Ana bisa setoran sama ustazahnya, nggak nyampe situ. Tapi bagaimana hafalan itu bisa jadi zikir kita. Oh ternyata Ana yang Ana hafalkan adalah tentang ini, ngejelasin tentang ini. Nah itu sebaik-baiknya hafalan adalah hafalan yang dihafal, kemudian dihayati, dan dipraktekkan. Mungkin seperti itu ya. Nanti di hari Jumat ada murojaah bersama partner, dan di hari Minggu itu ziyadah mandiri atau juga murojaah sendiri ya. Gitu. Nanti dipandu oleh ustazahnya. Dan di sini ada daftar ya santriwati. Untuk halaqah Bilqis insya Allah ada 13 orang. Ada Uhti Nurlia, ada Uhti Purnama, Uhti Ramya, Uhti Atma, Uhti Ria, Uhti Tri, Uhti Devi, Uhti Dea, Uhti Ratu, Uhti Faikotu Rifda, Uhti Yekti, dan Uhti Dewi. Nah, dan nanti di sini juga mungkin nanti ada sebutan ya, manggilnya ibu, mungkin terus ada yang manggilnya teteh, mbak, Uhti ya, kalau Uhti mungkin di sini sebutnya Uhti, Uma. Nah, nanti lebih kenal dekatnya di halaqah masing-masing ya. Nah, di sini Ana izin menyampaikannya pakai Uhti semuanya dulu. Ya,
ini ya untuk Halaqah Bilqis. Adapun untuk Halaqah Khadijah, Masya Allah banyak sekali sebetulnya sampai 21 orang. Cuman nanti kita akan melihat ya kalau memang butuh ada ustazah yang tambahan ya biar lebih maksimal nanti segera kami uruskan. Cuman untuk sampai saat ini juga dari hasil teman-teman dan para santriwati mengajukan waktu. Nah, karena ada perbedaan waktu ya di Halaqah Khadijah sama Halaqah Bilqis. Halaqah Khadijah ada Ukti Lufia, Uti Nur Junianti, ada Uti Evina, Uti Monika, Uti Citrawati, Uti Fadilah, Uti Nabila, Uti Salma, Uti Andri, Uti Siti Nur Halimah, Uti Siti Nur Hayati. Ada juga Uti Dita, Uti Aulia, ada Bu Yuli, ya, ada Uti Novina, ada Uti Fitriani, ada Uti Oni, Uti Maisa, Uti Asdelina, Uti Yuliana, Uti Afrila. Ya, nah di kegiatan tahsin ya, itu nanti satu-satu dites bacaannya. Nah, jangan malu ya. Nggak apa-apa, aduh Sazana belum bisa. Nggak apa-apa, justru namanya belajar itu biar bisa. Nah, diusahakan untuk memanfaatkan ya, memanfaatkan. Wah, jangan sampai jadi minder, yang lain mah pada bisa, nah nggak bisa. Nah, jangan sampai mindernya itu ngebuat jadi mundur. Tapi apalagi nih banyak nih, apalagi 21 orang nanti diliatin kalau anak diketawain gimana. Nah, biasanya kayak gitu ya kalau buat kelas-kelas tasyin. Nah, insya Allah para ustazahnya tuh lembut gitu. Ngebimbingnya juga sabar. Jadi nanti para santriwati mudah-mudahan bisa lebih nyaman ya belajarnya. Dan adapun daftar santriwati Halaqah Maryam kelas tahfiz ya ada 15 orang ya, Masya Allah. Ada Uti Layina, ya ini melanjutkan. Ada Uti Siti Anissa, Uti Fadilatul Husna, Uti Tiara, Uti Yuliana, Uti Ramya, Uti Fadilah, Uti Nur Izzati, Uti Florence, Uti Siti Indriati, Bu Hermawati, Uti Devi, Uti Ratu, Uti Ajeng, dan Uti Nur Hasanah. Ya, kurang lebih Masya Allah, mudah-mudahan dipermudahkan perjalanan menuntut ilmunya. Nanti kalau ada hal-hal yang secara administrasi hal seperti itunya ya, bisa ditanyakan langsung ke anak yang admin ya, yang admin. Terus juga untuk teknis kelas rukun batch 25 kurang lebih seperti itu ya. Barakallahu lakunna ya, ma'anajah fi ta'alumina, menjadi ahli Quran memang membutuhkan pembuktian. Ya, di Rumah Quranul Hidayah, rumahnya para penghafal Al-Quran, pejuang keumatan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, terus semangat, dan juga dampak ilmunya nggak cuma sampai ke diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat ya buat orang-orang di sekitar kita, minimal keluarga kita ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum ditutup mungkin Ana beri waktu 2 atau 3 menit ya Ustazah, izin. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, alhamdulillah itu tadi ya teknis kelas rukun yang akan berjalan 1 bulan ke depan. Dan jika memang ada yang mau ditanyakan, boleh secara chat di sini, biar waktunya terus berlanjutnya bermanfaat. Maka dari itu, Ana kembalikan saja ya kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Suci atas arahannya. Jadi jelas banget ya, ternyata di Rumah Quranul Hidayah tuh ngajarinnya nggak cuma tahfiznya, tapi dari tahsinnya juga diasah, makhrajnya tadi juga Ana lihat ada tajwidnya, Masya Allah. Di tengah kesibukan para ustazah masih mau membimbing santriwati ini. Saya jadi flashback nih, dulu juga pernah jadi santriwati Rumah Quranul Hidayah offline, jadi kayak kangen buat belajar lagi. Nah, tadi juga
lebih baik kita langsung dengan aja kali ya sambutan dari pimpinan Rumah Quran Nur Hidayah. Mari kita sambut Ustadzah Tirta Mary Skarubis. Kepada beliau waktu tepat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga kita bisa bertemu pada malam hari ini untuk acara pembekalan dan pembukaan penyambutan santriwati Rumah Quran Nur Hidayah Pondok Digital. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa selalu memberikan kita teladan dari kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus yang sudah berjuang keras ya untuk kita berjuang sama-sama belajar, sama-sama memfasilitasi para santriwati, pembelajar semuanya yang ada di sini. Ada yang terhormat Ustazah Suci selaku Ketua Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah, yang kami hormati seluruh ustazah-ustazah yang Masya Allah gurunda-gurunda kita semuanya, Ustazah Luli, Ustazah Rani, Ustazah Husna, Ustazah Lina, Ustazah Fina, dan semua ustazah dan juga pengurus yang kami banggakan, pengurus Rumah Quran Nur Hidayah baik online maupun offline. Dan juga ada yang kami cintai tentunya seluruh santriwati baru Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, Bunda semuanya, mungkin ada yang perdana malam ini kita pertama kali bertemu, saling melihat satu sama lain ya. Kemarin-kemarin 1 bulan yang lalu kita mungkin hanya chat-chatan saja di kolom WA. Kemudian pada malam hari ini kita first time mungkin kita bertemu secara virtual, dan semoga Allah izinkan nanti kalau Allah kehendaki ya kita bisa sama-sama belajar secara offline gitu, teman-teman, Bunda semuanya. Dan tentunya saya sangat bangga dan senang sekali ya bisa bertemu dengan ibunda semuanya, dengan kakak semuanya, adik semuanya. Ahlan wa sahlan di Rumah Quran Nur Hidayah Pondok Digital ini. Tadi kita sudah mendengar paparan dari Ustazah Suci, kemudian juga dari video profile dan lain sebagainya, teman-teman semuanya, Bunda semuanya. Tadi Masya Allah ya kita dibuka oleh MC kita yang luar biasa, Ananda Uti Rizka. Beliau dari Jakarta, Bunda semuanya, beliau merupakan alumni dari Rumah Quran Nur Hidayah offline di Kabupaten Nganjuk, dan merupakan salah satu alumni yang membanggakan karena alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran, dan Masya Allah yang menjadi penyemangat santriwati-santriwati yang lainnya gitu ya untuk bisa juga terinspirasi dengan beliau. Karena kita boleh nih iri ya, kita boleh sangat dianjurkan untuk iri kepada orang-orang yang pertama yang mengisi hari-harinya dengan tilawah Al-Quran bersama Al-Quran siang dan malam, dan yang kedua kita boleh iri nih sama orang-orang yang diberikan Allah harta yang kemudian diinfakkan untuk jalannya Allah gitu ya, untuk jalan perjuangannya Islam seperti itu. Jadi kalau ada misalnya teman kita ataupun adik kita atau kakak kita atau gurunda kita yang dari segi dua hal itu diberikan Allah kesempatan, maka nggak apa-apa kita untuk iri, untuk termotivasi gitu, Bunda semuanya, kakak-kakak semuanya, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya tadi ada juga santriwati offline Rukun Nganjuk atas Ananda Nurul Afifah. Bunda sekalian, izin memperkenalkan, beliau merupakan santriwati Rumah Quran Nur Hidayah di Kabupaten Nganjuk, berasal dari Kudus, Jawa Tengah, dan beliau adalah santriwati disabilitas.
Bunda semuanya, kakak adik semuanya. Di sini Rumah Quran Nur Hidayah sangat terbuka untuk teman-teman semua latar belakang apapun. Ada yang mu'alaf, kemudian ada juga yang dengan usia berapapun, dan juga teman-teman dari disabilitas, teman-teman Bunda semuanya. Dan itu untuk memberikan kita gambaran, untuk memberikan kita inspirasi bahwa tiada halangan, tiada hal yang bisa menghalangi kita untuk menuju kepada Allah, menuju ridhonya Allah. Apapun latar belakang kita, bagaimanapun kita dilahirkan, dimanapun kita dilahirkan, bagaimanapun latar belakang kita punya kesempatan dan kita punya hak yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apapun latar belakang kita, Bunda semuanya. Nanti saya akan banyak bercerita tentang rukun offline dan juga pondok digital tentunya. Izinkan memperkenalkan diri, saya Ustazah Tirta, biasa dipanggil Ustazah Tirta di Rumah Quran Nur Hidayah, dan alhamdulillah di sini diberi amanah sebagai pelayan untuk para pengurus, untuk para ustazah, dan juga untuk semuanya, untuk para santriwati-santriwati tentunya. Alhamdulillah, jadi kalau para santriwati ataupun para ustazah ataupun para pengurus membutuhkan sesuatu ya ke saya gitu ya. Karena saya di sini memang diamanahkan oleh Allah itu sebagai pelayannya teman-teman semuanya, bunda-bunda semuanya. Ustazah saya butuh ini, ustazah saya gini, ustazah saya gini gitu ya. Saya akan coba gitu ya meluangkan, bahkan bukan lagi meluangkan gitu ya bunda semuanya, tapi memprioritaskan gitu. Karena memang ini adalah jalan yang memang kita semuanya pilih. Kita nggak mau, kita nggak akan pernah kita pengen terus memprioritaskan jalan dakwah gitu. Jadi jangan sampai jalan dakwah, jalan ibadah adalah waktu sisa. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Nasihat untuk saya pribadi bahwa ibadah dakwah bukanlah waktu sisa, tapi adalah waktu yang kita prioritaskan. Itu Bunda semuanya, teman-teman semuanya. Ini saya izin share screen. Temanya hari ini kan pembekalan ya, Bunda semuanya, kakak semuanya. Pembekalan santriwati baru, Rumah Quran Nur Hidayah. Tadi alhamdulillah teman-teman ada 34 ya di ruang Zoom ini, cukup sangat banyak ya. Senang sekali kami bisa membuka tahun 2023 ini dengan bertemu dengan bunda-bunda semuanya, kakak-kakak semuanya, sungguh sangat senang. Dan harapannya semoga kami bisa terus memfasilitasi kebutuhan apapun yang bunda, kakak-kakak semua inginkan gitu ya. Jadi sampaikan kalau misalnya ada masukan ataupun ada ide-ide yang terkait dengan kebaikan-kebaikan, kami sangat terbuka gitu ya, bunda semuanya. Saya ingin membuka malam ini dengan sebuah cerita yang menjadikan saya terinspirasi ya untuk mendirikan pondok digital ini. Rumah Quran Nur Hidayah ini berdiri tanggal 15 Mei tahun 2020, bunda semuanya, kakak-kakak semuanya, dan usia yang masih sangat kecil, masih anak kecil ya, 3 tahunan gitu. Dan pastinya kita membuka ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan ya, bunda semuanya. Jadi saya pribadi saat itu diberikan kesempatan Allah untuk dari kecil memang mengaji ya, mengaji kemudian mondok, kemudian saat saya masuk ke salah satu pondok ya, salah satu pondok yang saya ganti saya setelah lulus masuk lagi pondok lain gitu. Setelah lulus dari pendidikan sebelumnya, saya masuk ke sebuah pondok, kemudian pondok tahfidz ya. Kemudian di sana saya bertemu dengan para santriwati-santriwati yang lainnya. Kemudian ada salah satu santriwati, jadi kakak tingkat saya,
Ada yang bernama itu Mbak Azizah. Saya selalu sampaikan ini kepada seluruh santriwati rukun ya. Ada namanya Mbak Azizah, kemudian Mbak Azizah itu menyambut saya dengan sangat-sangat ramah, sangat-sangat ramah. Kemudian Mbak Azizah pertama kali ketemu saya selain menyambut, beliau langsung dengan percaya diri bertanya kepada saya, Mbak Tirta, ya Mbak Azizah apa? Saya bingung nih nanti setelah saya lulus dari pondok ini saya mau ngapain, saya mau kemana? Saya masih jawab dengan sangat ramah, Bunda semuanya, kakak semuanya. Mbak Zizah bisa kok nanti setelah lulus dari pondok ini, mondok lagi, mondok terus, atau Mbak Azizah jadi ustazah, atau Mbak Azizah kerja apapun, gitu, di bidang Quran, di bidang keagamaan, apapun gitu. Saya masih jawab itu ya, Bunda semuanya. Kemudian hari esoknya Mbak Azizah masih bertanya lagi, Mbak Tirta, saya setelah lulus dari pondok ini mau ngapain ya? Mau kemana ya? Dan Mbak Azizah itu bertanya itu berkali-kali, Bunda semuanya. Kakak semuanya berkali-kali sepanjang waktu setiap kita ketemu, ngobrol, duduk. Mbak Tirta, saya setelah dari pondok ini saya mau ngapain ya? Mau kemana ya? Dan saya satu-satunya orang yang ditanyain Mbak Azizah, karena saya pernah menempuh pendidikan formal. Untuk teman-teman saya yang di pondok yang, teman-teman pondok yang lainnya, semuanya menempuh pendidikan keagamaan di pondok ya. Full dari kecil di pondok karena saya juga pernah di pendidikan formal di negeri, jadi akhirnya Mbak Azizah termotivasi untuk tanya kepada saya gitu ya, untuk mengetahui gambaran tentang dunia di sekolah formal yang negeri. Kemudian saya jawab, masih jawab terus, nggak apa-apa nanti mondok lagi, nggak apa-apa nanti jadi ustazah, nggak apa-apa nanti kerja di mana, terserah Mbak Zizah gitu. Terus bertanya terus. Saya sampai terkadang tuh gemes banget. Nah, ya Allah Mbak Zizah kok tanya lagi, sama pula pertanyaannya gitu kan. Terus bertanya dan setiap malam karena saya tidurnya itu paling terakhir ya di pondok itu karena saya nggak mau tidur awal gitu ya, saya nggak mau tidur awal, saya pengen terus saat itu memang belajar untuk mempersiapkan halakoh keesokan harinya, Bunda semuanya. Jadi saya nggak mau tidur dulu sebelum saya siap untuk setoran hafalan gitu. Dan ketika itu teman-teman udah bubuk sekitar 8:30 malam. Dan orang yang menemani saya, satu-satunya orang yang menemani saya saat itu adalah Mbak Azizah selama berbulan-bulan. Gitu. Dan Mbak Azizah ya mengisi hari-hari di samping saya. Entah itu menyisir rambut, kemudian entah itu bercerita, entah itu ngomong sendiri gitu. Saya fokus dengan hafalan saya gitu ya. Saya sering melihat Mbak Aziza sudah menguap gitu ya. Mbak Aziza nggak apa-apa, naik dulu, tidur dulu. Nggak apa-apa Mbak Tirta, saya nemenin Mbak Tirta aja gitu. Nggak apa-apa Mbak Aziza, tidur dulu gitu. Terus setiap hari seperti itu. Jadi kita baru balik di tempat tidur adalah pukul sekitar 11 atau jam 12 malam. Gitu. Kemudian pada suatu hari ada kejadian aneh gitu ya, Bunda semuanya, kakak semuanya. Saat itu tiba-tiba lampu di pondok bagian bawah mati. Saya bukan orang yang tipe kagetan sebenarnya. Jadi saya biasa aja mati lampunya gitu kan. Tapi Mbak Aziza udah khawatir, terus habis itu naik ke atas tangga gitu kan. Mbak takut gitu kan. Akhirnya karena Mbak Aziza takut ya saya takut juga gitu kan. Saya kabur aja juga ke atas itu. Terus kita berpisah karena kamar kami berbeda. Tapi saya mikir, kenapa kok lampu yang atas nggak mati, yang bawah aja yang mati gitu kan. Terus ya saya mencoba berpikir positif terus, nggak apa-apa emang kadang juga seperti itu mungkin gitu. Terus keesokan harinya gempar, lampu bawah kok bisa mati gitu ya, kemarin gitu, lampu atas nggak mati gitu. Terus ya nggak tahu, saya diem aja ya, saya nggak tahu gitu kan. Terus itu cerita mulai keanehan yang pertama. Kemudian keanehan yang kedua ya, itu
pada suatu hari ketika kita lagi ngaji, saya nggak pernah pilih-pilih teman sebenarnya. Siapa aja yang di kanan kiri saya tuh nggak apa-apa gitu ya. Tapi pada suatu hari itu saya tuh nge-request ke Mbak Aziza, Mbak Aziza duduk di samping saya, bagian kiri saya gitu ya, bagian kiri saya. Terus oh ya gitu, saya antusias banget. Padahal saya seumur-umur nggak pernah kayak, ayo duduk di sampingku yuk, gitu nggak pernah gitu. Siapapun yang mau duduk silakan gitu. Terus udah, kemudian kami belajar. Saat belajar itu tiba-tiba ya kertasnya Mbak Azizah itu memang ada angin, tapi anginnya nggak kenceng-kenceng amat, Bunda semuanya. Tiba-tiba kertasnya Mbak Azizah tuh terbang gitu, dan yang paling aneh tuh ballpoint yang dipegang bisa terbang gitu kan. Gitu sampai di depan gurunda kami gitu ya ballpointnya. Teman-teman ketawa gitu, ya Allah, gitu. Ini kok gini, kok kena angin sampai gini gitu kan. Dan akhirnya dikembalikan lagi ke Mbak Aziza, tapi saya merenung, kok bisa ya sampai ballpoint kok bisa terbang, kan lewat di depan saya gitu ya. Jadi benar-benar saya ngelihat ballpointnya terbang gitu kan, kok bisa sih gitu. Tapi ya saya nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Hingga pada suatu hari Mbak Azizah sakit, Mbak Azizah masih terus tanya kepada saya setelah dari pondok ini ngapain ya Mbak Ziza ya, ngapain ya, saya jawab terus sama gitu. Atau ini nanti saya pengen berencana bikin rumah Quran di Nganjuk, Mbak Ziza jadi ustazahnya ya gitu. Saya bercanda, belum ada embrio rukun sama sekali Bunda semuanya. Saya cuma bercanda saat itu. Ya. Terus Mbak Azizah sakit dan Mbak Azizah dibawa oleh orang tuanya pulang. Saat pulang tuh saya cuma ngeliatin aja Mbak Azizah gitu kan. Terus ya saya lihat ada salah satu sahabatnya Mbak Azizah yang memakaikan kaos kaki ke Mbak Azizah. Saya terharu aja. Ya Allah, ini ya namanya teman yang solihah tuh. Sampai benar-benar difasilitasi, bajunya dirapikan, terus tasnya dibawakan, dipakaikan kaos kaki, dipakaikan sandal, gitu ya. Terus dibantu semuanya. Ya Allah, teman yang solihah seperti ini ya, ya Allah, gitu. Saya cuma ngelihatin saat itu ya, karena udah semuanya berebutan, gitu ya. Semuanya berebutan, aku yang gini ya, aku yang gitu ya, gitu. Itu saya nggak kebagian gitu kan. Terus sampai 3 hari kemudian kita dipanggil oleh ustazah kami, kita lagi bersih-bersih tiket pagi, semua santriwati di sini kumpul di ruang tamu, gitu kan. Ada yang masak suruh dimatikan kompornya, yang nyapu ditinggal, kemudian apapun kegiatannya pokoknya ditinggal gitu ya, semua harus ke ruang tamu. Gitu, nggak ada, pokoknya semuanya harus ke ruang tamu. Kemudian akhirnya saat kita di ruang tamu, ustazahnya dalam kondisi gitu ya, kayak sesak nafas gitu ya. Saya pun juga, wah ustazah kenapa gitu kan. Terus kita melingkar, kemudian ustazahnya pegang dada, gitu kan. Saya masih kenapa gitu kan. Dan ustazahnya menyampaikan bahwa ada berita Mbak Azizah meninggal dunia. Wah, semua teman-teman saya semuanya di pondok itu semuanya menangis. Menangis, sangat-sangat menangis. Dan satu-satunya yang nggak nangis cuma saya. Karena saya masih nggak percaya. Ya Allah, beneran Mbak Azizah meninggal. Beneran. Saya nggak menangis sama sekali, cuman wah gitu kan. Semuanya menangis, sampai akhirnya kita barengan naik mobil ke rumah beliau, ke rumah duka. Kemudian sudah ramai sekali ya, sudah ramai sekali. Kemudian saat itu saya masuk bersama teman-teman semuanya. Saya masuk bersama teman-teman yang lainnya, dan saat masuk itu saya baru sadar ya, saya baru percaya kalau Mbak Azizah benar-benar meninggal dunia itu saat ustazahnya itu membuka kain penutup jari ya, jarinya Mbak Azizah.
saat itu ustazahnya yang buka, dan itu saya pas lihat benar-benar di samping ustazah ya Allah, benar. Nah, saat itulah saya baru bisa menangis. Oh, benar. Oh, ya. Saya melihat Mbak Ziza sudah memakai kain kafan, sudah dalam keadaan meninggal dunia, saya baru bisa nangis dan percaya ya. Akhirnya kami semua mensolati sholat jenazah, dan saya bagian sejajar dengan kepala beliau ya. Saya benar-benar ya Allah, itu nangis terus, masih nggak percaya, tapi ini benar-benar di hadapan saya. Terus akhirnya kita ngobrol dengan orang tua Mbak Azizah, dan bunda semuanya tahu, kakak-kakak semuanya tahu. Ini yang membuat saya tambah menangis gitu ya, tambah menangis karena ibunda Mbak Azizah menyampaikan bahwa Mbak Azizah meninggal dalam keadaan menghafalkan Al-Quran. Gitu. Jadi saat sakit parah kemarin tuh menghafalkan Al-Quran. Gitu. Terus ya Allah gitu, Engkau panggil dalam keadaan yang sangat indah ya Allah. Saya terharu, sangat-sangat terharu di perjalanan pulang. Ya Allah, Mbak Ziza meninggal dalam keadaan menghafal Quran ya Allah. Karena saya yakin gitu, saya percaya bahwa kita akan meninggal sesuai dengan apa kebiasaan kita. Terus muhasabah untuk saya pribadi, ya Allah, kebiasaanku apa ya Allah. Tuh. Mbak Aziza kebiasaannya menghafalkan Al-Quran. Maka Allah panggil dalam keadaan menghafalkan Al-Quran. Saya pulang ke pondok, kemudian saya merenung ya. Ya Allah Mbak Azizah, dari awal saya bertemu dengan Mbak Azizah, sampai akhir Mbak Azizah selalu bertanya, Mbak Tirta, setelah saya dari pondok ini, saya mau ngapain dan di mana ya? Saya jawabnya selalu sama, jadi ustazah kalau nggak mondok lagi. Dan ternyata yang jawab Allah. Ziza, kamu nggak usah bingung-bingung mau ngapain setelah mondok, mau kemana setelah pondok. Allah sendiri yang menjawab pertanyaan Mbak Azizah. Kenapa Mbak Azizah bertanya seperti itu, bunda semuanya, kakak semuanya? Mbak Azizah bercerita bahwa beliau dari kecil mondok terus ya. Mondok terus dan tidak pernah bersosialisasi ya sama orang-orang karena sakit ya. Karena masih sakit dan sakitnya cukup parah. Jadi teman-temannya pondok itu menyampaikan, ya Allah, Zizah tuh bisa bertahan sampai usianya 21 atau 22 tahun tuh luar biasa karena dari kecil tuh ke rumah sakit terus gitu. Dan orang-orang bahkan dokter sudah mendiagnosis nggak lama gitu. Tapi ternyata bisa sampai usia 22 tahun. Kayak gitu. Terus ya Allah, selain itu Mbak Zizah jarang bersosialisasi ya dengan orang-orang di pondok terus ya. Akhirnya Mbak Zizah kebingungan setelah lulus dari pondok nanti mau ngapain. Karena beliau merasa bahwa beliau nggak punya skill apapun, pengetahuan apapun. Tapi saya beri motivasi bahwa, ya Allah Mbak Zizah itu luar biasa ketika orang sudah menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, dunia sudah ada di genggaman. Terkadang para pejuang Al-Quran tuh merasa minder. Terkadang para penghafal Al-Quran tuh merasa rendah diri. Gitu. Padahal kalau kita saling memotivasi ya Allah, para penghafal Al-Quran tuh sudah dimuliakan Allah ya. Bahkan menjadi keluarganya Allah di muka bumi ini. Gitu. Harus semakin semangat, harus semakin yakin gitu, kepada Allah. Gitu. Dan Mbak Aziza memang selama di dunia itu memang nggak punya sosial media ataupun punya tapi nggak aktif ataupun nggak dikenal oleh orang-orang yang lainnya ya. Karena dia juga di pondok terus dan jarang bersosialisasi. Tapi ternyata selepas beliau meninggal, beliau dikenal oleh ribuan para santriwati Rumah Quran Hidayah. Gitu.
Jadi kita yang sebenarnya itu akan terbuka ketika setelah meninggal ibu-ibu, kakak-kakak semuanya. Mungkin sebelumnya Mbak Azizah belum nggak tahu gitu ya, saya punya teman atau enggak gitu ya, di luar sana saya tuh nggak kenal siapa-siapa gitu, saya cuma di dalam pondok aja ngaji terus gitu. Tapi ternyata setelah beliau meninggal, beliau terkenal, sangat-sangat terkenal kebaikan beliau. Santriwati rukun ada ribuan santriwati, bahkan malam ini ada sekitar 30-an santriwati. Saya kenalkan beliau yang menjadi inspirasi kita semuanya dan saya juga bahwa ada waktu yang diberikan Allah untuk kita. Ayo kita belajar, ayo kita ngaji. Gitu. Ayo kita menghafalkan Al-Quran, ayo kita membenarkan bacaan Al-Quran kita. Itu Bunda, Ibu, semuanya, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Akhirnya itu pulang dari pondok, akhirnya Alhamdulillah Allah izinkan buka pondok digital Rumah Quran Nur Hidayah online dulu karena posisinya saat itu pandemi, jadi buka online dulu. Dan Alhamdulillah dengan 1.138 santriwati sekarang, pada tahun 2021 kita sudah buka pondok offline di Kabupaten Nganjuk dengan 15 santriwati, beasiswa penuh 100%, jadi tanpa mengeluarkan biaya apapun, para santriwati bisa mengaji di sini. Dan para santriwati itu juga para alumni, beberapa 90% alumni dari pondok digital. Karena merasa di pondok digital sudah sangat terfasilitasi dan pengen lagi meningkatkan intensitas dengan Al-Quran, akhirnya belajar lagi di offline di Kabupaten Nganjuk. Ada yang tadi dari Kudus, ada yang dari Trenggalek, Jakarta, Purworejo, Blitar, Polewali Mandar, itu ya banyak sekali. Dan tahun 2022 akhir kita diberikan kesempatan Allah untuk bisa memfasilitasi disabilitas ibu-ibu semuanya. Ada 2 disabilitas di sini. Santriwati yang pertama disabilitas fisik, jadi terkait otot, tangan, dan kaki, kesusahan untuk memegang, kesusahan untuk berjalan. Awalnya saya terkejut ya ketika beliau turun dari mobil, diantar oleh keluarga besarnya, saat pulang, saat ke Rukun Nganjuk, terus setelah itu, ya Allah, saya terkejut ya, ya Allah, saya bisa nggak ya gitu mendampingi santriwati ini? Saya belum pernah seumur-umur mendampingi dalam satu rumah disabilitas gitu. Ya Allah, ketika Engkau percayakan pada kami, insya Allah Engkau beri sumber daya kepada kami. Gitu. Bismillah gitu. Jadi ya Bismillah, pertamanya awal-awal belum bisa apa-apa Bunda semuanya. Jadi saya tanya, Dek kamu bisa nyapu? Dek kamu bisa ngepel? Dek kamu bisa ini, bisa ini? Dan jawabannya selalu tidak bisa, belum pernah gitu. Karena memang dari kecil nggak diberi kesempatan untuk itu, untuk belajar itu, karena memang keadaan gitu. Dan saya sampaikan bahwa kalau mau belajar di Rukun Nganjuk, mau ya belajar. Ustazah, tapi keadaan saya seperti ini, apakah saya bisa? Gitu. Tangan beliau jadi nggak bisa gini, teman-teman semuanya. Terus saya cek tangan kamu, mana yang bisa digerakkan? Ada 4 jari yang bisa digerakkan. Gitu. Saya tarik nafas, Bismillah, insya Allah kamu bisa. Lalu Ustazah, dari kecil saya selalu terngiang kata-kata dari orang-orang, saya nggak bisa. Tapi kenapa Ustazah percaya saya bisa? Saya percaya pada Allah. Ketika Allah menyampaikan pun terjadi, maka terjadilah. Itu. Jadi, ya Alhamdulillah kita ajarin mulai dari membuka pintu. Latihan membuka pintu, menutup pintu. Bunda semuanya. Itu memang sederhana bagi kita ya. Tapi bagi teman-teman kita yang lainnya itu luar biasa. Pencapaian yang hebat loh. Belajar mengunci pintu, belajar nyapu, dan belajar yang lainnya gitu. Nggak apa-apa jatuh, belajar bangkit lagi, belajar terus bangkit gitu. Sampai akhirnya sekarang udah bisa nyapu, ngepel, kemudian udah bisa masak. Bahkan kemarin saya challenge ya, kan nggak bisa jalan
nggak bisa jalan Bunda semuanya, beliau. Kemudian kemarin saya challenge ya, Dek, saya bawa ke taman kota. Saya bawa ke taman kota, Dek, ya Ustazah, kamu mau saya challenge? Bismillah, siap Ustazah, apa challenge-nya? Latihan, kamu coba jalan dari tempat kamu berada sampai ujung taman kota. Dia kaget, Bunda semuanya, ya Allah Ustazah, kenapa challenge-nya seperti itu? Gitu. Ya Bismillah, kita coba gitu. Karena setiap apa-apa kan selalu gandengan dipegang kanan kirinya ya. Tapi ya saat itu ya Bismillah kita challenge gitu kan. Dek, nanti kita akan ada di samping kamu. Kalau kamu mau tanda-tanda jatuh, pegang aja kita di kanan kiri kamu. Gitu. Bismillah ya, yakin pada Allah ya. Bismillah ya Ustazah, itu saya coba. Ya Allah, Bunda semuanya, Musti semuanya, bahwa keajaiban dari Allah ya, kun fayakunnya Allah ya. Ananda Nurul Afifah yang tadi tilawah itu, dari tempat dia berada sampai ujung taman kota, beliau udah bisa jalan. Alhamdulillah, saya menangis, kita semuanya sepondok tuh nangis di taman kota, diliatin orang-orang. Kita senang banget ada salah satu keluarga kita yang berhasil gitu. Ya Allah, tuh, ya Allah, bisa jalan tanpa pegangan kita, gitu kan. Ya Allah, kita terharu, dilihatin orang-orang ngapain gitu ya. Emang dilihat biasa aja, mendampingi temen gitu ya yang jalan. Tapi kan kita ya luar biasa, bagi kita luar biasa karena dari 6 bulan ini mendampingi kan baru berdiri bentar dan jatuh, berdiri bentar dan jatuh. Tapi kita challenge jalan gitu kan. Bismillah kita jalan, kemudian jalan selagi di tangga gitu ya, di tangga satu persatu gitu kan. Alhamdulillah sekarang bisa, alhamdulillah ya Allah senang sekali. Itu motivasi untuk kita bahwa dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan latar belakang apapun maupun fisik ya, kita bisa insya Allah izinkan selama kita punya niatan yang kuat. Kemudian dalam keadaan apapun, misalnya latar belakang sosial, ekonomi, kesibukan apapun, insya Allah selama kita niat, Allah akan fasilitasi. Kemudian disabilitas yang kedua adalah disabilitas mental, Bunda semuanya. Jadi setiap hari teriak-teriak dulu ya. Awal-awal di sini hari pertama, seminggu pertama tuh teriak-teriak, banting-banting, mecahin gitu ya. Saya tuh sampai, ya Allah, kok kenapa Allah kirimkan beliau gitu ya ke sini gitu ya. Maksudnya saya belum punya ilmunya gitu. Tapi ketika Allah titipkan orang, ya berarti Allah akan titipkan sumber daya kepada saya dan juga pengurus yang lainnya gitu. Seminggu pertama saya cukup capek, lelah karena nggak ada tidur sama sekali gitu ya. Biasanya tidur bisa jam 9 malam, 10 malam gitu udah tidur. Sekarang saat itu jam 2 pagi baru bisa tidur karena baru selesai teriak-teriaknya, nangisnya, kadang kabur juga kayak gitu. Lewat jendela malam-malam gitu kan. Jadi kita ngejar, ya Allah gitu kan. Saat saya mau memulangkan, karena kan udah mulai angkat tangan ya, saat kami mau memulangkan beliau, kami hubungi orang tuanya gitu ya, saya terenyuh dengan hafalan Qur'annya. Jadi walaupun dalam keadaan seperti itu emosionalnya, tapi hafalan Qur'annya luar biasa Bunda semuanya. Gitu. Ya Allah, jadi saya tuh ketika terima setoran hafalan dari santriwati-santriwati saya yang disabilitas ini ya, ya Allah, mungkin secara kasat mata dunia mereka terlihat kekurangan fisik kah, mental kah, tapi engkau tidak pernah memandang itu. Yang kau pandang adalah derajat ketakwaan setiap hamba, dan mungkin hati mereka lebih bersih, lebih lembut daripada orang-orang yang mengajarnya sekarang. Akhirnya apa, saya nggak jadi mulangin para santriwati itu. Walaupun saya hampir menyerah. Karena memang perjuangannya luar biasa ya, mendampingi teman-teman kita yang disabilitas, apalagi yang mental ya. Nggak apa-apa ya Allah. Ternyata bacaan hafalan Al-Quran santriwati itu menerenyuhkan hati saya gitu.
menguatkan lagi hampir putus asa gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu untuk motivasi lagi ya. Saya selalu memberikan motivasi ini kepada para bunda-bunda ya. Ketika saya sharing-sharing dengan bunda-bunda yang dikaruniai anak-anak istimewa ya, bunda-bunda tetap semangat. Allah pasti punya rencana. Kenapa bunda-bunda dikaruniai anak-anak yang istimewa, disabilitas apapun. Mungkin mereka menjadi sebab musabab bunda ayahnya ke surganya Allah. Karena mereka hatinya tulus, mereka hatinya bersih, mereka nggak ada kebencian. Gitu. Mereka kadang dizolimi oleh orang-orang sekitarnya karena dianggap berbeda. Gitu. Jadi semangat untuk kita yang sedang proses mendidik anak-anak kita, proses belajar, proses apapun semangat selalu. Jadikan Rumah Quranul Hidayah Pondok Digital ini adalah ruang bertumbuh dan belajarnya bunda semuanya. Saya harap kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, apapun yang bunda semuanya inginkan, sampaikan kepada Ustazah Suci, kepada saya, atau Ustazah Halakohnya. Anggap kita adalah anak bunda semuanya, anggap kita juga guru, anggap kita juga muridnya, bunda semuanya, kakak-kakak semuanya. Itu jaga ukhuwah kita, jangan sampai kita hanya sampai di ruang pondok digital, kita selalu berkomunikasi, apapun yang bunda inginkan, request, sampaikan, mau pengen kajian apapun ya sampaikan aja, kalau kita bisa fasilitasi ya insya Allah kita akan usahakan, itu bunda semuanya, dan kita membuka peluang bunda semuanya, kakak-kakak semuanya menjadi orang tua asuh ya, untuk para santriwati. Jadi di sini kita memfasilitasi santriwati yatim piatu duafa, disabilitas dengan beasiswa penuh, dan itu dari siapa? Dari Allah melalui perantara orang tua asuh. Orang tua asuh itu siapa? Ya bunda-bunda semuanya, kakak-kakak semuanya, yang nanti pengen nih, saya pengen Ustazah, saya pengen di masa tua saya pengen punya anak penghafal Al-Quran, walaupun memang bukan dari rahim saya, katakanlah seperti itu, tapi dari santriwati-santriwati asuhan Rumah Quran Hidayah. Setiap kata yang dihafalkan, setiap sholat yang dilaksanakan, insya Allah pahalanya mengalir juga kepada orang-orang yang memfasilitasi, bunda-bunda, ayah-ayah semuanya yang memfasilitasi. Itu. Entah itu memfasilitasi dari segi makanannya, kemudian pakaiannya, kemudian juga memfasilitasi Al-Qur'annya gitu ya. Kita sangat terbuka gitu untuk bunda semuanya menjadi orang tua asuh para santriwati gitu. Mari kita fasilitasi para penghafal Al-Qur'an agar mereka bisa menjadi penghafal Al-Qur'an pejuang keumatan gitu. Barangkali mungkin saja ya dengan hafalan mereka yang mereka lantunkan setiap hari bisa menjadi keberkahan untuk waktu kita, untuk kehidupan kita. Kita yang sebelumnya merasa 24 jam itu kurang, tapi ternyata setelah menjadi orang tua asuh, ya Allah 24 jam saya menjadi lama sekali ya Ustazah ya, saya bisa melakukan ini, saya bisa ngaji, saya bisa ngapa. Testimoni sudah banyak sekali, bunda semuanya, kakak semuanya, bahwa banyak yang setelah menjadi orang tua asuh, banyak perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Mulai dari keberkahan waktu, kemudian juga keberkahan ilmu, ilmunya bisa bermanfaat untuk orang-orang, kemudahan dalam mencerna keilmuan, kemudahan dalam sosial, dan lain sebagainya. Karena secara tidak langsung itu namanya pasif pahala, gitu ya. Pasif pahala walaupun bunda, kakak semuanya sedang tidur, sedang makan, nggak pegang Al-Quran, tapi kan para santriwati ngaji. 1 hari 1 malam ngaji full, dan setiap surah yang mereka baca hafalkan, Masya Allah ya, itu bisa membawa energi untuk kita yang memfasilitasi. Kadang kita misalnya 2 jam masak, capek nih habis masak, tapi setelah jadi orang tua asuh, rasanya mau ngelakuin apapun 5 jam, 10 jam, masih fit-fit aja gitu. Secara tidak langsung energinya terkirim kepada diri kita, saya yang fasilitasi. Dan itu banyak sekali yang sudah testimoni ya, menyampaikan kesan-pesannya,
oh, ternyata kenapa saya baru tahu ya Ustazah ada namanya orang tua asuh, ternyata saya bisa ya jadi orang tuanya penghafal Al-Quran gitu. Walaupun memang saya belum menikah, walaupun saya belum punya anak, walaupun anak saya masih kecil, walaupun anak saya belum mendapat hidayah untuk menghafalkan Al-Quran, ternyata saya bisa ya jadi orang tua asuh, jadi ibunya penghafal Al-Quran, bisa, sangat-sangat bisa. Kayak gitu. Barang sekali gitu ya, nanti ketika di akhirat mereka juga menarik orang-orang yang memfasilitasi mereka ya, mendampingi mereka dalam proses menghafalkan Al-Quran. Karena penghafal Al-Quran diberikan kesempatan oleh Allah nih untuk memberikan syafaat kepada keluarganya, gitu, pada keluarganya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Itu Bunda semuanya. Dan pesan yang terakhir, saya mohon kepada Bunda, kakak-kakak semuanya, apapun pembelajaran dari rukun, atau apapun materi rukun, apapun info-info dari Rumah Quran Nur Hidayah, kami sangat merekomendasikan Bunda semuanya bagikan kepada teman-temannya melalui story WA, story Instagram, ataupun di grupnya Putih semuanya, Bunda semuanya. Sehingga banyak orang-orang yang terbuka hatinya, banyak orang-orang yang merasa diajak gitu ya. Terkadang orang tuh pengen berhijrah tapi bingung mau gimana duluan. Akhirnya harus ada agen-agen dakwah yang mengajak, yang mengulurkan tangan kepada orang-orang yang mereka butuh ajakan. Ya Allah, saya pengen berhijrah tapi saya harus ngapain dulu? Ya kita sebagai agen dakwah harus menghampiri gitu ya. Menghampiri, ayo ikut yuk, ayo ikut yuk. Jadi mungkin beberapa ukti semuanya, Bunda semuanya di sini adalah orang-orang yang diajak oleh teman-teman yang lainnya. Oleh saya pribadi bahkan saya ngechat gitu ya. Ayo ikut Bunda, ayo ikut Umi, ayo ikut Ibu gitu ya. Itu walaupun sebelumnya belum kenal juga, ya kenalan gitu. Ya kita adalah agen dakwah. Agen dakwah gitu. Ayo kita yang pernah diajak, ayo kita sekarang ngajak orang. Gitu. Ada nanti kesempatan rukun bulan Maret ataupun program-program lain rukun terbuka untuk teman-temannya Bunda semuanya, untuk anak-anak Bunda atau siapapun gitu ya. Itu mohon maaf lahir batin, terima kasih atas kesempatannya. Nanti kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari para ustazah yang terhormat. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Tirsa atas sambutan dan motivasinya. Ya Allah, semoga kita lebih tergerak untuk menjadi agen-agen dakwah. Selanjutnya, mari kita dengar sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh para mudarisah kita. Yang pertama mungkin bisa disampaikan oleh Ustazah Lina Mufidah. Kepada Ustazah Lina, kami persilakan. Baik, mungkin Ustazah Linanya masih harus bersiap-siap. Kita dengarkan dulu sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Ustazah Luli Isma. Pada Ustazah Luli, kami persilakan.
Baik, mungkin kita ke ustazah selanjutnya dulu. Ustazah Syahrani, kami persilakan untuk Ustazah Syahrani untuk menyampaikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair untuk Ustazah yang sudah memberikan kesempatan untuk anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tholibat semuanya yang santriwati rumah Quran untuk senantiasa belajar ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sudah pilih kita, Allah pilih kita menjadi keluarga-keluarganya. Ya. Jadi pesannya yaitu ketika menuntut ilmu selalulah jadi gelas yang kosong. Gelas yang kosong itu seperti apa? Yang siap menerima ilmu dari para ustadz atau ustazah. Nah, sesuai dengan ilmunya itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan nanti ketika belajar, ketika ada koreksi, jadilah batu untuk memperbaiki baca Al-Quran. Dan teruslah tetap semangat untuk umahat dan ukhtifillah semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita. Hamzah untuk semuanya, insya Allah itu aja. Motivasi atau nasihat dari ana akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Syahrani atas nasihatnya. Mungkin selanjutnya kita tanya dulu nih ke teman-teman dan bunda-bunda yang di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait mungkin teknis, mekanisme, dan program-program apa aja nih ya dari Rumah Quranul Hidayah. Kepada yang ingin bertanya, kami silakan untuk melambaikan tangan atau bisa lewat chat atau bisa langsung berbicara di forum ini. Baik, ada yang ingin bertanya? Baik, ada yang bertanya lewat chat untuk program tahfiz, teknisnya bagaimana? Mungkin dari Ustazah Suci ya bisa menjawab, Ustazah. Baik, silahkan. Ya, terima kasih. Nah, adapun teknisnya ya tadi sudah dijelaskan mungkin tadi secara umum ya. Nah, kalau secara lebih detailnya, insya Allah setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu itu waktunya setoran ya.
kalau Sabtu ada tambahan yaitu evaluasi, juga mungkin pembinaan sama ustazah halakohnya via Zoom. Adapun kalau setorannya itu via telepon WA ya, telepon WA diusahakan untuk setorannya lewat telepon WA dulu sebelum VN gitu ya. Sangat kurang diperkenankan kalau untuk VN. Nah, untuk pertemuan pertamanya insya Allah ada seperti biasa ya, pertemuan pertama dulu, terus nanti perkenalan dan teknisnya. Nanti insya Allah tentunya Ustazah Lina selaku pengampu kelas tahfiz akan menyampaikan lebih detailnya. Gitu. Jadi intinya selama 10 pertemuan itu akan lebih banyak juga di setoran ya, silahkan hafalan setorannya disiapkan. Nanti insya Allah ada pembinaannya juga ya, ada evaluasinya. Nanti kalau hari Jumat itu setoran murojaah, bukan setorannya, maaf, murojaah bersama teman, nanti sama ustazah pengampunya juga diarahkan ya, nanti murojaahnya sama siapa gitu. Jadi nanti bisa saling kenal, bisa saling tahu juga nih saudara-saudara seperjuangannya. Jadi buat Senin sama Rabu itu ziyadah mandiri, kalau untuk hari Minggunya itu murojaah pribadi. Kurang lebih seperti itu. Dan juga tambahan untuk kelas tahfiz bagi santriwati yang Masya Allah ya, sama Allah diperkenankan untuk bisa setoran, bisa sampai 1 juz ya dalam kurun waktu 1 bulan atau kurang dari 1 bulan, terus ingin dan sudah dikatakan layak untuk mengikuti kegiatan tasmi, nanti insya Allah kita akan membuka kegiatan tasmi secara terbuka untuk santriwati secara online, biasanya di malam Jumat ya. Di waktu beberapa batch kemarin juga banyak yang alhamdulillah tasmi ya gitu, sampai kadang sebulan bisa 2 orang, ada juga yang seorang, dan Masya Allah nanti bagi yang tasmi nanti ada acaranya dan juga nanti tentunya ada sertifikatnya. Dan jangan lupa tentunya meskipun nanti dapat sertifikat tasmi, nanti juga insya Allah dapat sertifikat tahfiz juga untuk selama banyaknya hafalan di bulan itu. Ya, kegiatannya selama mengikuti dengan baik dan dikatakan untuk dapat sertifikat ya, nggak bolong-bolong setorannya, nanti bisa dapat sertifikat buat kenang-kenangan gitu ya. Jejak perjuangan belajar di rukun gitu ya bentuk sertifikatnya tuh. Ya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira jelas nggak ya? Jelas Ustazah insya Allah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Siap, terima kasih banyak Ustazah atas penjelasannya. Alhamdulillah jadi tambah di reminder lagi nih tentang gimana teknisnya. Mungkin selanjutnya harapan dari santriwati baru kali ya. Coba biar Ana tunjuk salah satu santriwati, mungkin apakah ada yang ingin memberikan harapan atau capaian apa aja nih yang ingin dicapai ke depannya nanti. Mungkin dari Ukti Dea Ananda kali mungkin. Assalamualaikum Ukti Dea. Oke, mungkin kita ke selanjutnya. Ukti Yuli. Atau Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya mengikuti taskin ini sebenarnya ya banyak kelas taskin yang sudah saya ikuti. Memang belajar di hari tua beda ya dengan belajar kalau masih usia belia, masih dari kecil ya. Saya belajar tahsin untuk memperbaiki bacaan Quran saya, baik dari tajwid maupun
mahroj biar benar gitu ya. Kan kalau membaca Quran kan harus tartil ya, itu juga dijelaskan. Maka dengan harapan ini saya bisa menjadi lebih baik bacaan Quran saya, baik itu dari murojaah maupun dari mahrojnya. Terus harapan saya lagi dengan saya bersyukur banget, alhamdulillah ketemu dengan diperkenalkan Istilahnya tarik lah saya mah ya. Nah, ibaratnya mungkin petunjuk juga dari Allah supaya saya bisa belajar dan ketemu dengan Ustazah Tirta. Masya Allah banget ya. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada khususnya ya Ustazah Tirta yang udah ngecat saya. Dan akhirnya insya Allah nyambung ya. Itu aja. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Semoga harapan Bu Yuli dan teman-teman semua insya Allah Allah kabulkan. Amin. Mungkin Amin. ada lagi? Ada yang ingin menyampaikan lagi? Harapannya, pesan-pesannya mungkin. Mungkin Ukti Ratu Atayah, ada yang ingin disampaikan? Ukti Tiara Aziza, Iya, ada yang ingin disampaikan Ukti? disampaikan. Masya Allah, alhamdulillah ini saya baru pertama kali di sini. Saya santri baru di sini. Semoga gimana ya, saya bisa belajar lebih baik lagi untuk menjadi pribadi lebih baik lagi sih di sini. Seperti itu harapannya. Terdengar suara saya? Terdengar. Alhamdulillah. Ya, jadi saya ini sekarang sedang berkuliah di Institut Darul Quran, teman-teman. Saya sebenarnya memang belajar Al-Quran juga, sebenarnya di kampus, tapi ingin memperdalam lagi karena kan di kampus itu jarang ya, jadi ya lebih memperdalam lagi karena memang sebelum juga, tapi kayak bingung lagi mau kemana lagi, akhirnya kita ikut ini rukun. Seperti itu saja. Masya Allah. Ukti Tiara Azizah dari Institut Darul Quran ya? Iya. Kalau boleh tahu semester berapa Ukti? Alhamdulillah sekarang udah mau masuk semester 6. Oh, Masya Allah. Jadi kemarin disambut kerja dan ternyata qadarullah kata bosnya, sudah kamu konsen aja kuliah dulu daripada ganggu. Gitu. Soalnya saya juga Institut Darul Quran. Oh, sama Masya Allah. Semester berapa, Kak? Sama, 6. Aku MBS. Sesangkatan ternyata. Iya, dipertemukan oleh rukun. Masya Iya, Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Tirta. Aku di sini dikenalin sama Kanila, kenal. Anila. Oh, Anang pasti. Ilmu hadis. Nila Wulandari. Bukan. Oh. Kakak jurusan Mungkin apa? Masya Allah. nanti di balik layar nih ya, Kak, kita harus ngobrol-ngobrol lagi nih. Ini aku bingung kamera aku kenapa mati. Nanti aku atur lagi deh. Oke, siap. Masya Allah, tuh banyak banget emang manfaatnya bergabung sama rukun ya. Kakak-kakak, adik-adik, muda-muda sekalian, Masya Allah. Karena ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Ada yang mau nyampaikan lagi? Karena saya ngerasa banyak banget memang manfaatnya berada di rukun nih. Saya waktu jadi santri offline, nggak cuman belajar Quran waktu itu. Di waktu saya jadi santri offline di Nganjuk, saya belajar pengembangan diri. Terus Ustazah Tirta juga ngajak kita
nge-challenge kita untuk puasa berbicara waktu itu. Terus kita diajarin bela diri juga. Kita diajarin untuk merenungi dan muhasabah kepada diri kita sendiri. Dan entrepreneur juga tentunya, Masya Allah. Jadi nggak akan rugi untuk masuk di Rumah Quran Nur Hidayah ini. Makanya bunda-bunda, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semua, jangan ragu juga untuk nawarin dan ngajakin semakin banyak orang yang berada dan ikut di Rumah Quran Nur Hidayah. Insya Allah semakin banyak manfaat yang ngalir juga ke kita dan umat Islam lainnya. Berhubung sudah di penghujung malam, mungkin kita akhiri acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum meninggalkan ruangan ini, baiknya kita foto bersama dulu ya. Mungkin bisa dinyalakan semua kameranya. Kita foto bersama dulu sebagai kenang-kenangan. Ya, tunjukkan senyum terbaik kakak-kakak, adik-adik semua. Ya, benar-benar. Oke, slide pertama ya Bunda kakak semuanya. Boleh dibuka videonya biar kita jadi kenangan ya. Oh ya, ada yang masih persiapan, silakan Kak Fadila, Kak Dia, Ustazah Syahani. Masya Allah, kita saling natap ya kepada teman-temannya ya yang akan berjuang 1 bulan ke depan nih. Ini adalah sahabat-sahabat saya nih, gitu. Bismillah ya, saling menyemangati ya sahabat-sahabatku, gitu ya. Ingat, jangan sampai kita di grup nggak ada yang saling kenal ya, saling berkontak satu sama lain. Tuh, baik, kita akan mulai dari slide pertama. 1, 2, bentar di save dulu. Lagi yang slide berikutnya. Oke, 1, 2, udah, Masya Allah. Ya, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi. Selamat belajar di rumah masing-masing ya. Di rumah halakohnya masing-masing. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa selesai. Terima kasih Ustazah. Ustazah. Luar ya. Silakan yang ingin untuk meninggalkan obrolan dipersilakan. Iya. Semangat para pejuang Al-Quran. Iya, siap.